warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-24, surat An-Nur. Kita lanjutkan mulai ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila 'alaykum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma lirrasulin illal balagul mubin. Wa ma lirrasul illal balagul mubin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لا تحسبن الذين كفروا معجزين
مفسدين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ومأواهم النار ولبئس المصير. Kita paham. Qul atiullaha wa atiur rasul. Allah perintah pada Nabi, wahai Nabi katakan, taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kamu semua kepada Rasul. Bertawalau fa innama alaihi ma humila alaikum ma humiltum. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadanya. Maksudnya setiap Nabi Rasul itu ada kewajiban untuk menyampaikan, tapi umatnya juga memiliki kewajiban, yaitu untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Nah, kenapa di sini pemerintah itu semata-mata apa yang dibebankan kepadamu? Ya memang ada tugas yang utama itu untuk menyampaikan, kemudian memberikan contoh. Para sahabat-sahabat dulu begitu Rasulullah mengamalkan, sahabat terus sama mengikuti, yaitu mencontoh Nabi. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Dan tidak lain kewajiban Rasul melainkan menyampaikannya. Nah, ini tadi yang sebelumnya ada wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kalau pasti kamu mendapat petunjuk. Memang datangnya petunjuk, datangnya hidayah itu kalau dulu karena mulai dari mengikuti. Kalau mengikuti Rasulullah berdasarkan maju, kemudian mendapatkan, memahami, mengikuti, amalkan, dengan sendirinya mengikuti proses itu. Jadi cara-caranya itu memang melalui wahyu, melalui Al-Quran. Kemudian 55 ini yang dapat dijanjikan Allah. Wa'atallahu ladzina amanu minkum. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah berjanjinya kepada orang yang beriman. Wa'amilus sholihat, dan beramal soleh. Tanggal lagi la yastakhlifannahu fil ardh. Jika kamu semua itu iman dan amal soleh, bahwa Allah itu sungguh-sungguh akan menjadikan kamu semua itu berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahu fil ardh. Pasti, kalau sungguh-sungguh kamu akan berkuasa di muka bumi. Kama stahlabal ladina min qablihi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi kalau masa Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh, kemudian Allah memberikan kekuasaan pada Nabi dan para sahabat seterusnya. Nah, kemudian terjadilah masa perjalanan panjang. Setelah 800-an tahun, umat Islam semakin menjauh dari Al-Quran. Nah, kalau misalnya generasi kita itu generasi yang memulai kembali kepada Al-Quran, memahami dan mengamalkan Quran, nah Allah nanti juga akan memberikan hal yang sama. Jadi ini berlaku umum kepada siapapun orang yang iman dan amal soleh. Jadi pasti Allah akan memberikan kuasa sebagai orang sebelumnya.
Nah, cuma namanya iman dan amal soleh itu tidak pernah bisa berjalan kecuali dengan memahami Al-Quran. Jadi kalau hidup ini sekedar rutinitas dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari sejak kecil sampai ke dewasa sampai tua, nanti susul masih berikutnya, terus menerus hanya membaca kemudian menghafal, tapi nggak sampai memahami dan mengamalkan, atau bahkan membacanya pun juga tidak bisa sungguh-sungguh, ya belum bisa memahami Quran. Nah, kalau belum bisa memahami, bagaimana meyakini? Di antara yakin dengan mengetahui itu saling mengasah, saling memperkuat. Ya percaya, memahami isinya, setelah memahami tambah kuat percayanya, terus begitu. Nah, jadi yang kekuatan iman itu dengan cara memahami dan mengamalkan isinya. Terus orang-orang sebelum tadi juga para yumakinan nalagum dinahumul ladil tagawahum. Dan sungguh Allah meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi Allah untuk mereka. Ya, alladziina lahu wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Karena iman dan amal soleh, semula suasana menakutkan, suasana mencekam. Kenapa kok serba menakutkan, mencekam? Karena kalau orang ini tidak iman, tidak amal soleh, itu nggak punya wibawa. Nah, kalau nggak punya wibawa, itu bulan-bulanan musuh Islam, menjadi mencekam, menjadi menakutkan. Nah, kenapa mereka tidak iman dan amal soleh? Ya tidak memahami tuntunan Allah di Quran. Begitu mulai memahami, ya mulai kuat imannya, nanti mulai mengamalkan amal soleh, itu memiliki wibawa. Setelah memiliki wibawa, mereka tidak berani macam-macam. Kemudian situasi kondisi menjadi aman. Nah itu tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi kalau tahapan ini tidak dilalui, maunya itu segera memperoleh kekuasaan, tetapi dengan jalan-jalan selain jalan Allah, ya kekuasaannya bukan kekuasaan karena Allah. Ya kekuasaan yang semacam itu juga tidak bisa menghadirkan kenyamanan, tidak bisa menghadirkan keamanan. Ya mungkin sekedar kekuasaan yang bersifat duniawi, tapi yang betul-betul bisa menggantikan dari situasi kondisi yang mencekam, yang menakutkan menjadi situasi yang aman, damai, sejahtera, itu hanya mengikuti tuntunan Allah. Ya'buduna la yusyrikuna bi syai'an. Ini syarat berikutnya. Maka tetaplah menyembah Allah semata, dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi syaratnya tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Kalau kafir ba'da dzalik faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang tetap kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiqun, orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik. Nah, orang yang iman dan amal soleh yang dijanjikan oleh Allah akan berkuasa di muka bumi, yang akan berubah dari situasi yang tidak aman, dari situasi yang serba mencekam, menjadi sesuatu yang aman, damai, sejahtera.
itu karena iman dan amal soleh serta tidak mensentuh Allah dengan apapun. Udah Allah perintahkan wa aqimus sholat wa atuz zakat, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wa atiullaha wa rasul, taatlah pada Allah dan Rasul. Apa itu wa atiur rasul, taatlah pada Rasul. Maksudnya selalu mencontoh mengikuti Rasul. Lalu untuk namun agar kamu semua mendapat rahmat. Jadi ini tadi untuk Allah memberikan kekuasaan di muka bumi, memiliki wibawa, menjadi aman, damai, bebas dari ketakutan. Syaratnya satu, iman. Dua, amal soleh. Tiga, sama sekali tidak mensekutukan Allah. Kemudian bentuk amal soleh itu dirinci. Satu, mendirikan sholat. Dua, menunaikan zakat. Tiga, taat kepada Rasul. Jadi tiga ini contoh dari amal soleh. Yang lain lagi masih banyak sekali. Cuma ini yang paling penting amal sholat. Karena aqimus sholat itu penghambaan kepada Allah yang paling tinggi itu sholat. Kemudian wa'atuz zakat itu qablu minan nas. Jadi zakat itu ibadah yang semata-mata karena Allah, tapi kemaslahatannya, manfaatnya dirasakan oleh sesama manusia. Kemudian secara keseluruhan wa'atiur rasul, dan ikuti Rasul. Nah, kalau demikian nanti akan mendapatkan rahmat. La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardh. Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan dari azab Allah di bumi ini. Jadi kalau kafir merasa nanti azabnya mau berkorban, sama sekali tidak. Warahumulna, dan sedangkan tempat mereka di neraka. Walabi salawasi, dan neraka itu sungguh-sungguh tempat kembali yang paling jelek. Jadi tempat kembali di akhirat itu hanya dua, surga dan neraka. Jadi kalau iman, amal soleh tidak masuk Allah dengan apapun, ya, amal solehnya dirinci dengan sholat, zakat, taat pada Rasul. Nah, itu orang memperoleh kekuasaan di dunia, kedamaian, aman sentosa. Nah, di akhiratnya mendapatkan rahmat dan mendapat surga. Sebaliknya yang kufur itu tempatnya di neraka. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم
ظهيرة ومن بعد صلاة العشاء من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والله عليم حكيم. Ini bagaimana mengatur di dalam pergaulan di keluarga, di rumah tangga bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, hendaklah pembantu-pembantumu baik laki maupun perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, belum balik di anak-anak, supaya meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu itu minta izin apa? Kalau masuk ke kamar tidur, tidak boleh masuk ke kamar tidur tanpa izin pada 3 waktu. 1, sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, setelah sholat zuhur. Yang ketiga, sesudah sholat isya. Jadi yang tidak boleh masuk ke kamar tidur bagi pembantu anak-anak yang berbalik 3 waktu: sebelum sholat subuh, sesudah sholat zuhur, dan sesudah sholat isya. Berarti dari setelah sholat isya sampai subuh nggak boleh. Karena biasanya dulu itu setelah sholat isya, kalau tidak ada hal yang sangat penting, itu langsung istirahat. Dan nanti tengah malam sudah bangun, sudah buku. Sampai nanti sholat sampai adzan subuh, sholat kemudian miringkan badan sebentar, yang tangan kanannya menjadi penopang kepalanya sebentar, merebahkan sebentar untuk mengembalikan energi. Itu sholat subuh.
begitu sampai suruh sholat sunat, baru mundur dari masjid. Nah, itu nanti terus aktivitas istirahat sebentar setelah sholat duhur. Nah, kalau kita bisa mencontoh seperti itu, insya Allah juga akan jadi teratur untuk kita. Cuma bedanya era sekarang itu cenderung kegiatan itu banyak malam. Karena kegiatan malam di pelatihan masih ada 2. Habis sisa masih ngisi kajian. Habis kajian kadang jam 8 mulai lagi satunya. Satu lagi sampai jam 9, kadang-kadang masih rapat lagi malam itu. Padahal masih ada 3 setelah pagi. Itu sebetulnya kurang bagus. Dan nanti biasanya kalau tidurnya itu terlalu malam, itu kalau mau bangun jam 1, jam 1 atau setengah 2, itu rasanya masih gitu. Belum pulih kan ya. Energinya, stamina itu belum pulih. Maka kalau bisa, tapi juga mudah ya, merubah rutinitas yang sudah terlanjur larut malam. Jadi kalau misalnya bisa merubah secara bertahap, ikuti contoh Rasulullah, ya tentu akan lebih bagus. Nah kemudian salah auratil laku. Nah 3 waktu tadi itu aurat bagi kamu. Ya itu maksudnya di waktu-waktu tadi biasa istirahat. Kemudian laisa alaikum alaihim junahun ba'dahun. Tidak ada dosa atasmu, tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Nah, mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Agar Allah menjalankan ayat kamu dan Allah maha mengetahui bagi lelaki maha bijaksana. Jadi diatur seperti itu sebetulnya semata-mata untuk memastikan bahwa di dalam keluarga itu ada pedoman yang sangat bagus, yang ada pedoman bagaimana bergaul di dalam keluarga. Ya, itu semuanya Allah menjelaskan untuk diambil pelajaran bagi kami, untuk kita semua. Dan apabila anak-anakku telah sampai umur balik, jadi kalau masih anak kan yang tidak boleh masuk 3 waktu tadi. Tapi kalau anak-anak yang sudah umur balik, maka adalah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Ayat seperti yang di ayat 27, 28 itu kalau mau masuk ke rumah atau ke kamar ya harus minta izin. Itu kan Allah menjelaskan ayatnya. Allah Maha lagi maha bijaksana. Kenapa kok selalu ditutup dengan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana? Karena kalau kita mengamalkan itu semua, itu kembalinya, kebaikannya kepada kita masing-masing. Karena Allah yang Anda mengetahui, Allah yang membuat aturannya. Ya kalau kita ikut aturan Allah, dipastikan hidup kita bisa tentram, bisa bahagia. Bukan hanya sejahtera, tetapi juga bahagia. Biasanya kalau sejahtera itu terkait dengan kebutuhan materi, itu sejahtera. Tapi kalau bahagia itu keseluruhan, termasuk rohani, termasuk kejiwaan. Maka bahagia itu lebih tinggi daripada sejahtera. Terutama bapak-bapak yang namanya tak bahagia. Ini kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawaidu minan nisa. Wal qawaidu minan nisa.
متبرجات بالزينة وأن يستعففن خير لكن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
yang telah terhenti dari haidnya dan sudah tidak ada lagi mengandung, yang tiada ingin nikah lagi, tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Maksudnya boleh menanggalkan pakaian luarnya, tapi yang bagian dalam tutup auratnya tetap harus gitu. Dan berlaku sopan ada lebih baik bagi mereka. Jadi walaupun dibolehkan melepaskan pakaian luarnya, tapi kalau tetap memakai itu tetap lebih bagus, lebih sopan. Dan Allah Maha mendengar lagi pada mengetahui. Nah, tidak ada halangan bagi orang yang buta, kemudian orang yang pincang, tidak pula bagi orang laki-laki yang sakit, tidak pula bagi dirimu sendiri. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka karena kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang dari berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kamu agar kamu memahami. Ini sopan santun bagaimana makan bersama yang dibolehkan di rumah-rumah tadi. Nah, kalau memasuki rumah ada orang atau tidak ada orangnya, supaya mengucap salam. Ini menjadi tuntunan. Jadi maksud mengucap salam. Nah, kalau masyarakat kita sudah terlanjur seringkali salamnya bukan assalamualaikum, ya nuwun atau apa. Kalau bisa lebih bagus diganti dengan salam, karena Allah memang menuntunkan begini gitu, supaya mengucap salam. Dan bagaimana makan bersama di rumah tadi, itu adabnya, caranya. Ya, kalau ada di rumah yang penggunaannya diserahkan kepada kita, kuncinya diserahkan pada kita untuk digunakan, juga masuk walaupun tidak ada orang yang sudah mengucap salam, menggunakan ya sebagaimana yang dituntunkan. Oke, itu nanti bisa juga silakan kalau mau dicermati kembali. Sekarang ini mau kita selesaikan surat An-Nur, supaya insya Allah besok pagi bisa memulai surat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi. Wa idza kanu ma'a Wa idza kanu ma'a ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. ala
innalladzina yasta'dhinunak ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih wa idza sta'danuka li ba'di sa'nihim fa'adhal liman si'ata minhum wastaghfir lahumullah inna allaha ghafurur rahim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada فَلْيَحْذَرِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه يوم يرجعون إليه ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم Ini adab bagaimana bergaulan bersama Rasulullah. Sesungguhnya yang benar-benar orang beriman, orang mukmin yang sebenarnya, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum mereka meminta izin kepadanya. Jadi cirinya itu satu, iman pada Allah, dua, iman pada Rasul, tiga, ketika diperlukan pertemuan dengan Rasulullah tidak meninggalkan pertemuan kecuali meminta izin dulu pada Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu,
Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka minta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa kok yang meminta izin Allah perintahkan untuk dimohonkan ampun? Jadi kalau ada kebersamaan, perlu pertemuan, kemudian ada yang tidak bisa, itu mohon izin. Kalau izin nanti terserah Rasulullah mengizinkan apa tidak. Kalau yang bersangkutan sangat penting harus bersama-sama, dia tidak izinkan. Kalau diizinkan, Allah perintahkan untuk memohonkan ampun. Ya, kenapa memohonkan ampun? Karena kebersamaan itu sangat penting. Maka ketika ada pertemuan tidak bisa ditinggalkan. Nah, tapi kalau sekarang jarang-jarang yang minta izin, biasanya hanya pemberitahuan. Jadi sudah tidak datang baru mohon maaf ya nggak bisa ikut, atau mohon maaf yang mohon izin ada jadwal yang lain. Nah kalau itu bukan minta izin sebetulnya, itu mohon izin yang basa-basi. Mohon izin itu misalnya acaranya besok tanggal 17 April, kemudian nggak bisa, nah itu nyampaikan lebih dulu. Nah itu nanti pimpinan bisa. Nah, itu penting sekali. Kalau penting sekali juga diizinkan antara yang lain yang dialihkan. Tapi kalau memang tidak begitu penting, ya diizinkan. Jadi kalau diizinkan itu sebelumnya, sehingga ada waktu untuk pimpinan itu berpikir. Ini kalau diizinkan terlalu ganggu enggak sama apa yang disangka pertemuan itu. Kalau tidak terlalu ganggu, ya Rasulullah izinkan, tapi terus dimohonkan ampun kepada Allah. Nah ini yang sekarang sudah jadi hilang dari kehidupan kita ini. Maka kenapa tidak begitu memiliki kekuatan, tidak berwibawa? Karena aturan yang Allah tuntunkan seringkali sudah tidak ditunaikan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Kan ada yang dari dulu sejak kecil sudah bersama-sama Rasulullah, sampai Rasulullah usia 40 tahun diangkat jadi Nabi, itu manggilnya masih jangkar biasa, nggak nyebut ya Nabi atau ya Rasulullah gitu. Jadi Muhammad kami begitu. Ini nggak boleh. Jadi karena sudah dipilih oleh Allah menjadi Rasul, dari Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi begitu, kalau tak panggil jangkar namanya. Nah, sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka adalah orang-orang yang menyamai perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi di suatu kebersamaan itu sedang dalam pertemuan bersama Rasulullah, karena semakin lama semakin banyak, kemudian meninggalkan pertemuan tanpa izin, melipir langsung belas gitu loh. Nah terus bisa ketulungan gitu loh. Nah itu nggak boleh yang semacam itu. Lalu pikirannya apa? Mengerti berdirian gitu. Tapi ini apa? Memberitahukan pada Rasul. Katakanlah sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi. Sesungguhnya Allah mengetahui keadaan kamu berada di dalamnya, dan Allah mengetahui pula hari manusia dikembalikan kepada Allah. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan dikira kalau ada pertemuan pikir kemudian tidak itu Rasulullah nggak tahu, diberitahu oleh Allah, karena Allah Maha mengetahui segala dasarnya. Ini semua ini sebetulnya itu supaya orang-orang mukmin itu berwibawa,
supaya memiliki kekuatan. Makanya kalau ini kita amalkan, yang untung sudah kita semua. Tapi kalau nggak kita amalkan, ya kita semua yang rugi. Demikian Bapak Ibu, insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat ke-25, surat Al-Furqan. Mudah-mudahan besok pagi subuh kami sempat menyempatkan tetap ke masjid ini. Jadi kami ada acara yang sangat penting, pertemuan yang mesti berbicara agama Islam dan juga Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Ya, tapi kami tetap berusaha, insya Allah besok pagi bisa bersama. Setelah acara di sini kami juga sempat kembali ke acara berikutnya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita apa yang disuruhkan. Jadi bersama dengan baca kabar dan sholat waktu maghrib. Alhamdulillah ini Allah diberkati semoga bisa dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.